Hai, ketemu lagi dengan tips matematika, belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini kakak akan membahas penjumlahan dan pengurangan semua pecahan. Ya, ada 20 soal yang akan kakak bahas. Nah, ini untuk kelas 5, 6 ya, ini pecahan. Membahas materi pecahan, semua pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen ya. Simak baik-baik video kali ini, jangan di skip karena ada tips-tips untuk kalian. Yang baru mampir, kalian boleh pencet tombol like dan subscribe-nya, kemudian kalian aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi yang akan kakak bahas setiap hari, oke? Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Di sini kakak akan membahas penjumlahan pecahan biasa ya. Jadi 2/5 ditambah 1/2. Untuk penjumlahan pecahan biasa itu kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, penyebut itu yang bawah. Jadi 5 sama 2 kita samakan. Caranya kita kalikan. 5 dikali 2. Ini kita kalikan. 5 kali 2 itu adalah 10. Nah, karena sudah sama, kemudian untuk pembilang kita kalikan silang. Jadi 2 ini kita kalikan dengan 2. Berarti 4. Ditambah 1 ini 1 dikali 5 yaitu 5. Sama dengan 4 ditambah 5, 9/10. Selesai. Jadi seperti itu tipsnya, oke? Lanjut soal yang kedua. Untuk soal yang kedua yaitu pengurangan untuk pecahan biasa. Jadi 3/5 dikurangi dengan 2/7. Kita samakan juga penyebutnya. Jadi 5 dikali 7. Untuk penyebut ini kita kalikan. 5 dikali 7. 35. Nah, setelah ini maka pembilang dikalikan silang. Jadi 3 dikali 7. 21. Dikurangi 2 dikali 5. Dikali silang ya. 10. 21 dikurangi 10. Yaitu 11/35. Selesai. Mudah ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 yaitu penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Jadi 4 ditambah 5/8. Kita tidak perlu pikir panjang, ini ada tips cepatnya. Jadi tidak perlu menyamakan penyebut. Jadi langsung saja kita tulis bilangan bulat ada di depan, kemudian pecahan ada di belakangnya pas. Selesai. Jadi hasilnya 4, 5/8, pecahan campuran. Mudah ya? Lanjut soal yang keempat. Untuk soal yang keempat, itu adalah pengurangan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Jadi 5 dikurangi dengan 1/2, sama dengan. Nah, untuk pengurangan ini kita harus samakan penyebutnya. Beda ya, kalau penjumlahan langsung bisa. Kalau pengurangan kita harus samakan penyebutnya. Ke penyebut, ini kan ada penyebut 2. Kita samakan 2 saja. Caranya 5 ini kita kalikan dengan penyebut. 5 dikali 2 yaitu 10. Kurangi 1 sama dengan 9/2. Karena banyak pembilang daripada penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran. Jadi 9 dibagi 2 itu yang paling mendekati adalah 4. 4 kali 2 8 ya. Sisa 1. Penyebutnya 2. Jadi hasilnya 4 1/2. Mudah kan? Nomor 5. Kita lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5 yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Jadi kita balik ya. 2/3 ditambah 8. Nah, kalau dibalik gimana, Kak? Sama saja. Untuk bilangan bulat kita langsung tulis di sini di depan, kemudian pecahannya di belakang. 2/3. Jadi hasilnya 8 2/3. Mudah ya. Lanjut soal yang ke-6. Oke, untuk soal yang ke-6 itu adalah penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan campuran. 4 ditambah 2 1/7.
Jadi langsung saja kita jumlahkan. 4 ini kita jumlahkan dengan bilangan bulat yang di depan. Jadi 4 ditambah 2, 6. Kemudian mengikuti 1/7. Selesai. Cepat dan mudah. Lanjut nomor 7. Nomor 7 adalah pengurangan. Nah, 5 dikurangi 3, 1/2. Untuk pengurangan kita harus jadikan pecahan biasa dan samakan penyebutnya ya. Jadi untuk 5 itu sama aja dengan 5/1. Dikurangi, ini kita jadikan pecahan biasa, jadi dikali kemudian ditambah. 2 dikali 3, 6, tambah 1, 7/2. Kita samakan penyebutnya ke penyebut 2. Kemudian kita kalikan silang, 5 kali 2, 10. Kurangi 7 kali 1, 7. Sama dengan 10 dikurangi 7, yaitu 3/2. Sama dengan, kita jadikan pecahan campuran, jadi hasilnya 1/2. Mudah ya. Lanjut, kita ke soal berikutnya, soal nomor 8. Untuk nomor 8 yaitu penjumlahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, 1/4 ditambah dengan 2/5. Kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu, tapi untuk pecahan campuran kita harus ubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya kita kalikan kemudian ditambah. 4 ini dikali 1 yang depan, ya, ini dikali kemudian ditambahkan yang atas atau pembilang. Jadi 5/4. 4 kali 1 ditambah 5. Kemudian ditambah dengan 2/5. Sama dengan, kita samakan penyebutnya, itu caranya kita kalikan. 4 dikali 5, 20. Kemudian kita kalikan silang. 5 dikali 5, 25. Ditambah, ya ini karena ditambah, 2 dikali 4, 8. Sama dengan 33/20. Karena banyak pembilang daripada penyebut, maka kita ubah ke bentuk pecahan campuran ya. Jadi 1, karena 33 dibagi 20 dapatnya 1, sisa 13/20. Selesai. Jadi hasilnya 1/13/20. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9 yaitu pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, seperti ini. Untuk pengurangan, kita harus ubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi 4 dikali 2 ditambah 1, yaitu 9/4 dikurangi 1/4. Sama dengan, karena ini sudah sama penyebutnya, maka tinggal kita kurangi saja pembilangnya. 9 dikurangi 1 yaitu 8/4. Sama dengan 8/4, ternyata pas bilangan bulat 2. Mudah kan? Oke, lanjut nomor 10. Kalau nomor 10 masih pengurangan ya, pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Jadi 3, 2/5 dikurangi 1/2. Kita harus ubah dulu pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. 5 dikali 3, 15 ditambah 2. 17/5. Dikurangi 1/2. Kita harus samakan penyebutnya, jadi ini kita kalikan, ini 5 ya. Jadi 5 dikali 2 itu 10. Kemudian kita kalikan silang. 17 dikali 2 yaitu 34. Kurangi 1 kali 5, 5. Nah, jadi hasilnya ini 29/10. Karena banyak pembilang daripada penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran. 29 dibagi 10, 2. Sisanya 9, penyebut 10. Selesai. Jadi hasilnya 29/10. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 11. Untuk nomor 11 itu adalah penjumlahan pecahan campuran semua. Jadi 2/3
ditambah 1/5 sama dengan. Nah, untuk penjumlahan pecahan campuran seperti ini, kita harus ubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi 3 dikali 2 ditambah 2, yaitu 8/3. Ditambah 5 dikali 1 ditambah 1, yaitu 6/5. Kita samakan penyebutnya ke 15 ya, karena kita kalikan 3 dikali 5. Kemudian untuk pembilang kita kalikan silang. 8 dikali 5, 40. Ditambah 6 dikali 3, 18. Sama dengan 40 ditambah 18, 58/15. Nah, kita bagi 58 dibagi 15 itu berapa kira-kira? 3/45. Kalau dikali 4, 60 ya. Jadi 3. Hasilnya 3 per. Nah, 15 dikali 3 itu adalah 45. Jadi 58 ini dikurangi dengan 45, yaitu 13/15. Selesai. Mudah kan? Lanjut soal nomor 12. Untuk nomor 12 yaitu bilangan bulat dengan desimal ya. 4 ditambah dengan 5,6. Untuk seperti ini, penjumlahan seperti ini mudah saja. Nah, 4 ini bilangan bulat tidak memiliki koma ya, bilangan bulat biasa. Kemudian ini adalah bilangan desimal, maka 4 ini kita jumlahkan dengan yang depan, bukan yang belakang ya. Jadi 4 ditambah 5, 9,6. Selesai. Mudah kan? Oke, lanjut kita soal nomor 13. Untuk nomor 13 yaitu pengurangan bilangan desimal dengan desimal. 6,5 dikurangi dengan 5,2. Nah, kita lihat dulu. Untuk bilangan desimal ini, di belakang koma itu ada satu angka, ada satu angka. Jadi langsung saja kita kurangi kurangi depan, belakang kurangi belakang. Jadi dari belakang, 5 dikurangi 2 yaitu 3. Koma. Karena sama ya, sama-sama di belakang koma ada satu angka. Jadi 6 dikurangi 5, yaitu 1. Jadi hasilnya 1,3. Mudah dan cepat. Oke, lanjut kita ke soal nomor 14. Untuk soal nomor 14 yaitu bilangan desimal ditambah dengan pecahan biasa. Untuk seperti ini, penjumlahan seperti ini, kita harus ubah pecahan desimal ini ke bentuk pecahan biasa. 0,4. Jadi pembilang 4. Penyebut, kita lihat di belakang koma ada satu angka. Jadi penyebutnya 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya 100. Gitu ya, jadi kelipatan 10. Kemudian ditambah 1/2. Nah, kita samakan penyebutnya. Karena ini penyebutnya ada yang banyak, jadi 10, maka 10 dibagi 2 itu, yaitu habis ya 5. Maka kita ke penyebut 10 saja, tidak perlu dikalikan. Jadi 10 karena sudah sama, tinggal tulis 4, ditambah. 2 kali berapa 10? Dikali 5. Jadi atas harus dikali 5. Jadi 1 kali 5, 5. Sama dengan 9/10. Selesai. Mudah kan? Lanjut ya, soal nomor 15. Untuk soal nomor 15 yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. 21/5 ditambah 0,6. Sudah, kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 5 dikali 2 ditambah 1 yaitu 11/5. Ditambah 6/10 ya. 6/10 karena di belakang koma ada satu angka. Kita samakan penyebutnya ke 10. Karena 5 habis dibagi 10, yaitu 5 kali 2, maka atas juga dikali 2. Jadi 11 dikali 2 itu adalah 22. Ditambah 6. Karena sudah sama 10 ya, jadi langsung ditulis. 22 ditambah 6 adalah 28/10. Sama dengan kita jadikan pecahan campuran karena banyak pembilang daripada penyebut. Jadi 28/10. Kita bisa sederhanakan 28/10 ini jadi atas dibagi sama-sama dibagi dengan angka 2. Ya, 8 dibagi 2 itu 4, 10 dibagi 2 itu 5. Jadi hasil akhirnya yang paling sederhana adalah 24/5.
Oke, mudah ya. Lanjut kita ke soal nomor 16. Untuk soal nomor 16 adalah pengurangan. Pengurangan pecahan biasa dikurangi dengan desimal. Nah, untuk pengurangan seperti ini kita ubah pecahan desimal ini ya, bilangan desimal ke bentuk pecahan biasa. 0,3 berarti 3/10 ya kan. Kemudian kita samakan penyebutnya ke 10 saja. Tidak perlu dikali karena 2 dikali 5 bisa ya 10. Jadi 10 bagi 2 itu habis, maksudnya gitu. Jadi 4 dikali 5 itu 20 dikurangi 3. Kemudian 20 dikurangi 3 adalah 17 ya, 17/10. Maka kita sederhanakan. 17 bagi 10 1, sisa 7/10. Selesai. Jadi hasilnya 1/7/10. Oke, lanjut nomor 17. Untuk nomor 17, Kakak akan membahas persen dengan pecahan, yaitu penjumlahan persen dengan pecahan. 5% ditambah 1/4. Persen kita ubah ke bentuk pecahan biasa, artinya persen itu adalah per 100 ditambah 1/4. Jadi kita samakan nih penyebutnya ya, ke 100. 5 ditambah 4 dikali berapa? 100 dikali 25. Jadi atas juga harus dikali 25. Jadi 1 kali 25, 25. Sama dengan 30/100. Tinggal kita coret nolnya. Hasilnya tinggal 3/10. Selesai. Lanjut nomor 18. Untuk nomor 18, Kakak akan membahas pengurangan pecahan campuran, yaitu 2/5 dikurangi dengan bentuk persen ya, dengan 40%. Jadi kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 5 dikali 2, 10 ditambah 2, 12/5 dikurangi. 40% itu adalah 40/100. Nah, kita harus samakan dulu ke penyebut 100 ya. Karena 5 habis dibagi 100, makanya langsung saja tidak perlu dikalikan. Jadi 5 dikali berapa? 100 dikali 20. Maka atas juga harus dikali 20. 12 dikali 20. Kita cara cepat aja, kita kalikan angkanya dulu. 12 kali 2, 24. Nah, untuk nolnya itu mengikuti, taruh belakang. Kurangi 40 karena 100 sudah sama penyebutnya. Tinggal 240 dikurangi 40, yaitu 200/100. Ternyata pas, kita tinggal coret. Jadi hasilnya 2. Mudah ya? Lanjut soal nomor 19. Di sini Kakak akan membahas pengurangan pecahan biasa dengan persen. Nomor 19. Yaitu 4/5 dikurangi dengan 15%. Jadi kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 15% itu adalah 15/100. Kita samakan penyebutnya ke 100, jadi kita kalikan 20 ya. 5 kali 20, maka atas juga harus dikali 20. Jadi 80 dikurangi 15 sama dengan 80 dikurangi 15, yaitu 65/100. Bisa disederhanakan, kita bagi dengan 5 ya. Jadi atas dibagi 5, bawah juga harus dibagi 5. 65 dibagi 5, jadi 6 bagi 5, 1. Sisa 1, jadi 15 bagi 5, 3/20. Selesai. Jadi hasilnya 13/20. Oke, kita lanjut soal terakhir, nomor 20. Untuk nomor 20 yaitu pengurangan desimal dengan desimal ya. 12,6 dikurangi dengan 7,4. Kita lihat, kita fokus di angka di belakang koma. Kita lihat ternyata sama satu angka di belakang koma. Jadi tinggal kita kurangi saja. Belakang kurangi belakang. 6 dikurangi 4, 2. Baru koma. Kemudian untuk yang depan ini langsung 12 itu dikurangi 7. 12 dikurangi 7 adalah 5.
Jadi hasilnya 5,2. Mudah kan? Oke, kakak rasa cukup untuk materi kali ini. Semoga kalian paham dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di next video.